Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terindah bagi orang tuanya, juga merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak orang tua akan diminta pertanggungjawaban akan anak-anak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, setiap kita adalah pemimpin, dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas orang yang kita pimpin. Anak-anak merupakan tanggung jawab bagi orang tuanya. Oleh karenanya, patut bagi kita selaku orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang akidah sedini mungkin, dikarenakan pendidikan di waktu dini itu akan melekat dan membekas bagi seorang anak. Sebagaimana di dalam sebuah pepatah dikatakan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Maka mari kita lihat bagaimana potret Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak. Dikarenakan ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan begitu saja anak-anak, akan tetapi memberikan pengajaran kepada mereka di waktu kecil, baik itu tentang akidah ataupun masalah ibadah, demikian juga di dalam masalah adab dan tata krama. Di antaranya hadis yang masyhur yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar ibn Abi Salamah. Beliau mengatakan, dahulu aku kecil berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku makan, tanganku ke sana dan kemari. Lihat, dia memiliki adab yang kurang baik. Ketika makan, mengambil makanan yang dekat dan yang jauh. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah ketika hendak makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Apa kata Umar ibn Abi Salamah? Beliau mengatakan, fama zalat tilka ti'matu ba'di. Sungguh ini terus menjadi karakter saya. Lihat, ketika Nabi SAW memberikan wejangan adab dalam makan, dia mengatakan, maka aku melakukan hal tersebut terus hingga aku besar. Ini betapa pentingnya pendidikan terhadap anak-anak di saat kecil, karena itu akan membekas bagaikan mengukir di atas batu. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan kesempatan-kesempatan kecuali dengan mengajarkan para sahabat, anak-anak kecil dengan akidah-akidah yang mulia. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng bersama Abdullah bin Abbas, yaitu seorang yang masih usia belia waktu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewatkan begitu saja kesempatan tersebut. Beliau mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, dan ini kalimat-kalimat yang agung. Beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
Subhanallah, ini adalah pendidikan akidah di usia dini. Lalu Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon bantuan, mohonlah bantuan kepada Allah. Ini adalah penanaman akidah di waktu belia. Dan Abdullah ibnu Abbas tumbuh dengan akidah yang agung ini. Demikian juga di saat Rasulullah SAW masuk ke sebuah rumah, didapati ada anak-anak perempuan yang sedang bernyanyi-nyanyi. Lalu seorang perempuan mengatakan, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Lihat Rasulullah ketika mendengar penyimpangan akidah, Rasulullah SAW tidak diam. Beliau mengatakan, "Quli misla ma taqulin au kama qol." Artinya, ucapkanlah ucapan yang biasa kamu ucapkan, jangan berlebih-lebihan akan Nabi SAW. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pengajaran kepada anak-anaknya di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam akhlak di waktu belia, agar anak-anak tumbuh mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Rasulnya, dan kewajiban-kewajiban terhadap agamanya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.